Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan memperagakan hasil APM kami yang berjudul Geoluna, dan di sini kami mengambil materi rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Sebelumnya, kelompok kami yang beranggota 5 anak ini akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Lanita Dwi Novianti dengan NIM 2401050169 dan teman-teman Saya Nurul Aini dengan NIM 2401050146. Saya Husain Ahmad dengan NIM 2401050165. Saya Dia Isra Rahayu dengan NIM 2401050147. Saya Siti Aulia Madina dengan NIM 2401050130. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait apa itu revolusi bumi dan rotasi bumi. Yang pertama, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi merupakan sebuah pergerakan bumi untuk mengelilingi matahari. Adapun kecepatan yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah sekitar 30 km per detik. Sedangkan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah sekitar 365 hari atau sekitar 1 tahun kalender Masehi yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Yang selanjutnya adalah materi terkait dengan rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi merupakan sebuah gerakan di mana suatu benda itu mengelilingi sumbunya atau porosnya. Di sini, rotasi bumi merupakan sebuah gerakan bumi yang mengelilingi porosnya dari arah barat ke timur atau jika dilihat dari kutub utara, berputar melawan arah jarum jam. Poros rotasi bumi adalah garis imajiner yang dimana menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu putaran penuh adalah sekitar 23 jam 56 menit 4 detik yang biasanya kita bulatkan menjadi 24 jam atau setara dengan 1 hari. Adapun dampak dan fenomena akibat adanya rotasi bumi yaitu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Karena bumi berputar, bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang hari, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Pergantian siang dan malam ini terjadi secara bergantian setiap 24 jam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri itu terdapat 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau biasa yang kita sebut dengan WIB. Yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah atau yang biasa kita sebut dengan WITA. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur atau WIT. Kemudian akibat atau sebab dari adanya rotasi bumi yang ketiga adalah gerak semu harian matahari, di mana rotasi bumi ini menyebabkan matahari tampak bergerak dari timur ke barat setiap hari. Padahal sebenarnya matahari diam dan bumi yang berputar. Fenomena ini disebut gerak semu harian matahari. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai revolusi dan rotasi bumi dan juga bulan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sudah disinggung bahwa revolusi bumi merupakan proses ketika bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang berbentuk elips atau lonjong. Jadi beberapa dampak yang bisa terjadi oleh adanya revolusi bumi yang paling utama adalah terjadinya perubahan musim. Di negara-negara yang memiliki 4 musim seperti Jepang atau Belanda, kita bisa merasakan 4 musim seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim ini terjadi secara bergantian sepanjang tahun. Pergantian musim ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi terhadap orbitnya, sehingga posisi sinar matahari yang mengenai bumi berubah-ubah sepanjang tahun. Nah, di Indonesia sendiri hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini terjadi karena akibat dari revolusi bumi. Nah, di Indonesia sendiri hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Meskipun Indonesia tidak memiliki 4 musim, Indonesia tetap bisa mengalami akibat atau dampak yang diakibatkan oleh revolusi bumi yang lain, yaitu panjang waktu siang dan malam yang bisa berubah di waktu-waktu tertentu dalam setahun. Jadi, terkadang kita akan merasakan hari terasa lebih lama, namun juga terkadang bisa merasakan hari terasa lebih cepat. Selain itu, dampak yang lain dari revolusi bumi adalah perubahan rasi bintang yang terlihat di langit malam.
Ini terjadi karena posisi bumi terhadap bintang-bintang terus berubah. Maka rasi bintang yang bisa kita lihat pada bulan Juni akan berbeda pada rasi bintang yang kita lihat di bulan Agustus. Jadi bisa dibilang revolusi bumi juga membantu astronom dalam mempelajari posisi benda langit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rotasi bulan. Sama seperti halnya bumi, bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Tapi, yang unik dari gerakan bulan ini adalah bulan membutuhkan waktu sekitar 27,3 hari untuk menyelesaikan satu kali rotasi penuh. Ini sama persis dengan waktu revolusinya yang mengelilingi bumi, yang juga membutuhkan waktu sekitar 27,3 hari. Karena kedua waktunya sama, maka yang terjadi adalah kita yang berada di bumi akan selalu melihat sisi bulan yang sama. Sisi bulan yang tidak terlihat dari bumi sering disebut dengan sisi gelap bulan. Walaupun sebenarnya sisi itu tetap mendapatkan cahaya matahari juga, hanya saja tidak terlihat dari tempat kita berdiri di bumi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang revolusi bulan. Apa sih revolusi bulan itu? Jadi revolusi bulan ini yaitu pergerakan bulan mengelilingi bumi dalam lintasannya. Dan lintasan ini disebut dengan orbit. Biasanya revolusi bulan ini berlangsung sekitar 27,3 hari dalam satu lintasan ini, dalam satu periode ini. Akibat dari revolusi bulan ini seperti fenomena seperti fase-fase bulan. Ada bulan sabit, bulan setengah lingkaran, dan juga bulan purnama. Dan revolusi bulan ini juga mempengaruhi pasang surut dari air laut. Dan revolusi bulan ini juga menyebabkan gerhana seperti gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari alat peraga murah yang kita buat ini. Ya, tujuan yang pertama yaitu alat peraga murah ini mempermudah pemahaman konsep gerak benda langit. Dengan alat peraga murah ini, gerakan revolusi dan rotasi yang sulit dipahami oleh siswa ini akan terjelaskan dengan alat peraga murah ini karena alat peraga murah ini memberikan visualisasi yang nyata sehingga siswa lebih mudah memahami hubungan gerakan tersebut dan akibat seperti akibat dari siang dan malam atau perubahan fase-fase bulan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu meningkatkan minat belajar siswa. Dengan alat peraga murah yang kreatif dan juga inovatif ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Siswa akan lebih antusias karena dapat melihat, dapat menyentuh, dan mencoba langsung alat peraga murah ini. Bukan hanya sekedar mendengar penjelasan dari guru. Akibatnya minat belajar siswa ini juga akan meningkat. Oke, yang ketiga yaitu mendorong kreativitas guru dan siswa. Dengan kita membuat alat peraga murah dari bahan yang mudah dicari ini, tentunya kreativitas guru dan siswa juga akan meningkat karena kita membuat pembelajaran berbasis proyek dengan membuat alat peraga murah ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat mengenai alat peraga geoluna atau alat peraga mengenai rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Nah, jadi alat peraga ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu memvisualisasikan proses rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Jadi, siswa dapat melihat secara langsung dan memahami pergerakan bumi dan bulan secara nyata. Lalu yang kedua, alat peraga ini mampu menjelaskan konsep waktu dan perubahan alam yang menjelaskan hubungan rotasi dengan siang dan malam. Lalu yang ketiga, melatih pemikiran kritis dan analitis. Alat peraga yang disertai dengan soal refleksi ini dapat dapat memberikan siswa tantangan dalam berpikir lebih dalam. Nah, yang selanjutnya, alat peraga ini juga dapat menanamkan konsep tata surya secara terstruktur. Dengan tata letak yang jelas, alat ini itu membantu siswa memahami posisi relatif dari matahari, bumi, dan bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian alat peraga beserta fungsinya. Nah, baik. Untuk bagian yang pertama atau bagian atas ini merupakan papan atas atau kita sebut sebagai papan informasi. Nah, di papan ini itu isinya terdiri dari materi-materi kartu dengan penjelasan rotasi, revolusi, kemudian fase bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada replika matahari, bumi, dan bulan yang dimana replika ini itu
menjadi simbol adanya matahari, bumi, dan bulan. Lalu untuk bagian sayap kanan dan kiri, ini ada soal refleksi yang dimana nantinya siswa akan menjawab soal-soal ini sebagai evaluasi dan refleksi. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagian-bagian alat peraga geoluna atau alat peraga rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah untuk memperagakan alat peraga tersebut. Nah, sebelum kita memperagakan bagian intinya, yaitu pada bagian replika orbit bumi, bulan, dan matahari, kita perlu memberitahu kepada siswa mengenai materi-materi yang sudah disajikan pada kartu informasi yang pada bagian atas. Nah, di sini itu terdapat materi mengenai rotasi bumi, rotasi bulan, dan revolusi bulan. Nah, baru setelah itu kita dapat mempraktikkan bagian replikanya kepada siswa. Jadi, di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama ada matahari, kemudian ada bulan, dan ada bumi. Nah, untuk mempraktikkan rotasi bumi, di mana bumi itu berputar mengelilingi matahari, kita dapat memutarkannya seperti ini. Jadi bumi terlihat bahwa memutari matahari. Kemudian apabila ingin mempraktikkan rotasi bumi, kita dapat memutarkan bumi sesuai dengan porosnya. Kemudian untuk mempraktikkan revolusi bulan, kita dapat membuat bulan berputar sesuai dengan orbitnya mengelilingi bumi. Seperti ini. Kemudian ketika kita ingin mempraktikkan rotasi bulan, yaitu bulan berputar pada porosnya, kita dapat memutar bulan pada alat peraga sesuai dengan porosnya. Nah, setelah memperagakan alat peraga geoluna atau alat peraga rotasi revolusi bumi dan bulan, kemudian siswa dapat diberikan sebuah refleksi untuk mengevaluasi materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, materi refleksi ini dapat tersedia dalam amplop yang ada di kanan dan kiri alat peraga. Di sini terdiri dari 2 jenis materi. Yang pertama yaitu uraian singkat atau isian. Kemudian yang sebelah sini itu ada materi soal pilihan ganda. Nah, siswa bisa berbaris, kemudian dapat mengambil salah satu soal dan mengambilnya. Kemudian siswa dapat membacakan soal dan menjawab soal tersebut. Nah, sekarang coba kamu baca materi ini mengenai revolusi bumi. Bagaimana bumi berevolusi? Bumi bergerak mengelilingi matahari. Gerakannya membentuk jalur melingkar agak lonjong atau elips. Betul sekali, coba diperagakan. Bagaimana revolusi bumi? Bumi mengelilingi matahari ya, Bu? Iya, betul. Berarti seperti ini. Betul sekali. Nah, sekarang kamu bisa ngambil soal, mau yang sebelah sana atau yang sebelah sini? Sebelah sini aja, Bu. Oke. Coba dibaca. Soal 3. Apa yang terjadi pada bulan saat berevolusi mengelilingi bumi? A. Bulan menghilang. B. Terjadi fase-fase bulan. C. Bulan menjadi lebih besar. D. Bulan tidak bergerak. Apa jawabannya? Jawabannya B, Bu. Terjadi fase-fase bulan. Betul. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke tempat itu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, setelah pemaparan dan penjelasan materi terkait APM yang kelompok kami buat, dapat disimpulkan bahwasanya alat peraga geoluna ini sangat membantu siswa untuk belajar tentang gerakan bumi dan bulan. Dengan melihat langsung bentuk dan pergerakannya, siswa jadi lebih mudah memahami mengapa ada siang dan malam, musim, serta perubahan bentuk bulan. Alat ini juga membantu belajar jadi lebih seru karena bisa melihat dan mencoba secara langsung. Selain itu, siswa bisa berpikir lebih kritis saat menjawab soal-soal yang tersedia pada alat ini. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.